Untuk video yang ini ya, kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu saham Pegas untuk kemarin Jumat ya. Itu masih cenderung ya berada di area bottomnya ini ya, malah nggak banyak pergerakan sih kemarin Jumat untuk saham Pegas. Ya tapi ya masih cenderung konsolidasi di antara 1100 sampai 1140-an untuk saham Pegas. Kalau kita cek untuk transaksinya juga untuk saham Pegas kayaknya juga masih sepi-sepi aja ya. Pegas. Kemarin Jumat untuk aslinya masih keluar ini ya, perlahan tapi keluar terus, net sell 9,8 M. Kalau kita cek dari tanggal 4 untuk aslinya udah keluar 20,5 M. Hitungannya sih untuk saham Pegas ini masih sepi ya. Kita tunggu aja kapan liquidnya untuk saham Pegas. Semoga aja kalau nilai transaksinya gede untuk harga sahamnya bisa rebound naik. Untuk kemarin Jumat tanggal 8 Desember secara keseluruhan masih cenderung didistribusi oleh asing. ZP REKZ ini kan broker-broker asing ya. ZP KZ-nya versi asing. Net sell 4,5 eman ya. Kemudian untuk lokalnya juga lebih banyak yang keluar sih kalau kita lihat sekilas. Jadi untuk saham Pegas sih belum ada tanda-tanda sampai hari Jumat kemarin. Kalau kita cek dari tanggal 4 dalam 1 minggu terakhir untuk saham Pegas juga belum ada yang akumulasi banyak dan asingnya cenderung keluar ya, walaupun untuk nilai transaksinya juga kecil sih. Jadi selama masih sepi untuk saham Pegas mungkin harganya masih akan di area bottomnya ini ya. Semoga aja untuk minggu depan nggak jebol ini 1100-nya. Kalau sampai jebol di bawah itu mungkin buat teman-teman yang mau average down atau mau masuk di saham Pegas jangan buru-buru ya, takutnya kalau turun terus itu supaya lumayan dalam, ada di 900-an ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas kalau lihat transaksi hari ini, dan lihat secara histori, lihat valuasinya juga sebenarnya masih menarik buat dipantau ya. Jadi semoga aja masih bisa bertahan di atas 1100 untuk minggu depan. Kalau rame bisa breakout di atas 1140 malah bagus ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas ya. Harapannya sih semoga aja laporan kuartal 4-nya bagus ya, dan harga saham Pegas bisa rebound. Ya ini sih kuartal 4 Pegas belum keluar, kita lihat aja nanti gimana. Oke, itu untuk saham Pegas. Untuk selanjutnya kita akan cek kalau menurut saya sih untuk saham Pegas kalau laporan kuartal 4-nya bagus, naik sih, semoga aja seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco. Medco harganya kemarin naik cukup tinggi ya, naik 6% lebih, 6,60% ke level 1050 ya, close di area resistennya 1050. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Medco dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya masuk nggak terlalu banyak, 16 M aja, jadi sebagian masuk sebagian keluar. Untuk kemarin Jumat net buy 34 M, tapi untuk aslinya di saham Medco. Kalau kita cek di sini lebih detail tanggal 8 Desember kemarin untuk saham Medco secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu BK versi asing, walaupun nggak banyak-banyak banget ya. Untuk BK-nya net buy 17,1 M, tapi ini untuk aslinya cenderung masuk di saham Medco. Yang keluar sedikit ini YU 1,8 M aja paling banyak. Kemudian yang masuk selain BK ada AK, CC, KZ, ZP versi asing. Jadi lokalnya distribusi ditampung oleh asing. Untuk saham Medco harga sahamnya naik. Untuk besok Senin mungkin lihat aja di awal market ya. Kalau langsung hijau, target price terdekannya ada di 1100. Bisa berikan di atas 1100, ngejar 1170. Mungkin seperti itu sih untuk saham Medco. Lihat aja untuk besok gimana di awal market ya. Kalau langsung hijau mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya, target price-nya di area sini dekat-dekat 1100. Tapi kalau langsung merah supportnya ada di 1015 sih untuk level harga saham di 1010 1015. Mungkin seperti itu untuk saham Medco ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTRO.
PTRO ini yang kemarin itu digoreng dan harga sahamnya hari Jumat turun, tapi sempat hijau di awal market, dibuka hijau dulu. Open gap atas, opennya di 7.500 ya untuk harga pembukaan PTRO kemarin Jumat, sempat naik juga malah ke level 7.600, tapi habis itu turun lagi dan ada perlawanan buat naik ya. Kira-kira siapa yang masuk kalau kita cek untuk transaksi PTRO? PTRO hari Jumat kemarin sih hasilnya masuk tapi nggak terlalu banyak, 4,8 M. Kalau kita cek di sini untuk saham PTRO hari Jumat kemarin tanggal 8 Desember secara keseluruhan sih sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Yang jadi market maker utamanya CC, YP, keduanya cenderung scalping. Untuk CC-nya masih net buy 393 juta dan untuk YP-nya juga masih net buy 1,6 eman lebih. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir berarti dari tanggal 4 Desember untuk saham PTRO ini MG sih ya, masih punya posisi ini 33,9 M dan AVGP-nya di 6.560, berarti floating profit ya 6.500 di area sini floating profit sih untuk MG. Tapi kemarin Jumat untuk MG-nya hari Jumat kemarin untuk MG-nya scalping sih dan enggak nambah muatan lagi di saham PTRO, dan ini hitungannya udah di atas ya. Jadi kalau mau entry sebenarnya agak was juga sih. Mungkin bisa jadi kalau di awal market ada yang nggak harga untuk saham PTRO ya, ini untuk resistennya ada di level 8.000 buat teman-teman yang udah floating profit, dan sekiranya untuk besok bisa breakout di atas 8.000 yang nggak ada salahnya buat diamankan ya. Dan kalau turun supportnya juga lumayan dalam, apalagi di sini ada gap up ya yang belum ketutup di area 5.200 5.400-an. Jadi kalau mau entry sih amannya buat scalping aja ya. Yang ya mungkin seperti itu sih untuk sampai TRO. Ini hitungannya udah di atas. Kalau kita lihat valuasinya untuk sampai TRO di level harga saat ini apakah masih cukup aman, misal nyangkut ya, misal turun dan masih nyangkut. Laporan kuartal 3 ternyata belum keluar sih untuk sampai TRO. Kita lihat aja, semoga aja bagus. Dan untuk PBV-nya 2 kali dengan ROE 9%, itu hitungannya nggak menarik ya, terlalu mahal sih sebenarnya. Net profit marginnya juga kecil di bawah 5%, dan utangnya gede ya hitungannya dibandingkan dengan rasio yang lainnya. Untuk current rasio cuma 124%, sedangkan utangnya 200% lebih, 2 kali lipatnya equity. Jadi untuk liquidity rasionya nggak terlalu malah nggak bagus ya ini, dan hitungannya juga mahal, PBV 2 kali di harga saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau masih digoreng sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik. Jadi amannya kalau mau entry ya buat scalpingan aja, mungkin seperti itu untuk saham PTRO. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Harum ya. Harum ini cenderung bearish sih, tapi kemarin Jumat naik. HRUM, Harum Energi kemarin Jumat sempat naik 5% lebih ke level 1.330 ya, setelah nyentuh level terendahnya waktu itu ya 1.200 ya, bukan level terendah sih, apa ya, iya ya, nyentuh area supportnya sih. Ini kalau kita lihat setelah history hitungannya waktu itu ya di harga-harga 1.240-an ini, 1.240-an itu harga terendahnya untuk saham Harum waktu tanggal bulan-bulan Mei 2023. Jadi untuk minggu depan sih selama nggak buat low baru di bawah ini 1.250 ke bawah lah, selama masih bisa bertahan di atas 1.250 ya, mudah-mudahan apa ya, bisa ini sih resistennya di sini 1.400 ya. Jadi kalau langsung dibuka hijau target price-nya di 1.400. Tapi kalau masih merah
Ya jangan buru-buru entry karena supportnya lumayan dalam ini untuk saham Harum. Kalau kita cek untuk transaksinya Harum, kemarin Jumat aslinya masuk 600-an juta aja. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Harum, Jumat kemarin tanggal 8 Desember secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk ya. Jadi ada sedikit kalau kita lihat sekilas ada OD/CC yang masuk 2 eman lebih. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk Harum didistribusi sih sebenarnya ya oleh YU dan CC. YU-nya versi lokal juga sih. YU CC-nya versi lokal. Lokalnya distribusi. Untuk CC YU-nya kemarin Jumat apakah masih keluar? YU-nya masih keluar cuman 500-an juta aja. Dan untuk Harum hitungannya sih secara tren ini kan masih bearish ya. Jadi takutnya cuma ada nickel rebound aja ini untuk saham Harum. Mungkin yang belum punya posisi kalau mau entry di tengah-tengah ya perlu hati-hati ya. Takutnya nggak bisa naik malah melanjutkan tren bearishnya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Harum. Amanya kalau mau entry mungkin ya ini deket-deket 1250 misal koreksi turun lagi ke area situ ya, atau ya disclaimer sih kalau langsung AHK siapa tahu naik ya target price-nya di 1400 itu resistennya ya 1400 itu. Oke mungkin seperti itu sih untuk saham Harum. Coba kalau kita cek sekilas untuk valuasi di harga saat ini. Untuk Harum ya, untuk laporan kuartal 3-nya sih sebenarnya nggak bagus ya, rugi ini minus untuk IPS-nya, minus 44, minus ternyata ROE-nya 16%, PBB-nya juga di atas 1 kali dengan ROE ya, dengan IPS yang minus. Kalau mau cari aman ya ya jangan buru-buru entry ya, mungkin seperti itu sih. Tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham Harum ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham DMR. DMR naik, berhasil breakout malahan ini untuk saham ADMR naik sampai ke level 1370 ya. Dan kalau masih naik resistennya kalau secara Fibonacci ada di 1470 sih. Mungkin target price-nya ke area sini kalau misal masih naik cukup tinggi ya untuk hari Senin besok. Kalau kita cek untuk transaksinya ADMR hari Jumat kemarin aslinya masuk juga ini nambah muatan 10,8 M ya. Jadi aslinya netback di saham ADMR. Saham ADMR ini pendapatannya bagus ya di kuartal 3. ADMR tanggal 8 Desember secara keseluruhan ada YU, BK ini broker-broker asing. Untuk BK-nya versi asing, YU-nya versi lokal. Jadi untuk lokalnya ada yang akumulasi yaitu YU versi lokal dan untuk asingnya netback harga sahamnya naik. Kalau kita cek di sini juga sentimennya cukup bagus untuk saham ADMR ya. Secara tahunan bertumbuh untuk pendapatannya ya dari tahun kemarin kuartal 3 itu cuma 25 per lembar sahamnya, tahun ini IPS-nya 35. Secara kuartalan naik, secara tahunan juga naik untuk kuartal 3 untuk saham ADMR. Semoga saja bisa nguji resistennya yang di 1470 untuk minggu depan. Dan untuk level harga saat ini supportnya ada di 1300-an ya, 1320. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ADMR. Kalau mau langsung HK ya sebenarnya ini udah agak di tengah ya, agak nanggung, tapi karena masih ada kemungkinan naik ya disclaimer sih. Oke, itu untuk saham ADMR. Untuk selanjutnya kita cek saham AMMN yang harganya kemarin nggak terlalu banyak pergerakan ya, ditutup minus 0,39%. Untuk candlenya kecil merah ya, untuk 2 hari terakhir itu candlenya kecil-kecil. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah sepi atau ramai untuk kemarin Jumat, AMMN hitungannya sih sebenarnya masih cukup ya nggak sepi-sepi banget ya.
Untuk aslinya juga net buy ini 21 M-an lebih, jadi masih masuk. AMMN untuk aslinya yang masuk ada CC, masuk lagi ini untuk CC, dan BK nambah muatan lagi. Untuk CC-nya cenderung scalping ya, nilai transaksinya 129 M dan net buy 34. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk CC-nya cenderung scalp. Yang masuk sama yang keluar kita lihat sekilas ini lebih, yang keluar lumayan banyak juga ya. Yang masuk paling banyak ZB. Iya. Ya mungkin untuk besok apa ya, bisa jadi akan konsolidasi dulu sih kalau lihat transaksi kemarin Jumat ya, selama ini aja masih bisa bertahan di atas 5.875 ya, itu area support kuatnya untuk saham AMN. AMMN. AMN. Kuartal 3-nya sih nggak terlalu bagus ya, minus rugi. Jadi untuk saham AMMN kuartal 3 ini rugi. Untuk IPS-nya minus 11, ini per lembar, sahamnya rugi 11. ROE-nya juga cuma 1 kalinya, net profit margin cuma 5. Ya mungkin yang menarik untuk saham AMMN, kalau kita lihat valuasinya sih yang menarik di sini. Untuk PBV-nya cukup mahal sekali ya, 7 kali, padahal ROE-nya cuma 1,9%. Ya, yang bagus itu rasionya, liquidity rasionya hitungannya lumayan bagus ini. Utangnya di bawah 100% ya, walaupun lumayan juga ini 89, tapi kalau lihat current rasionya 373, kemudian quick rasionya 300-an%, ya sebenarnya liquidity rasionya bagus, tapi valuasinya enggak bagus ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Udah cukup lama ya nggak kita bahas untuk saham Antam kalau nggak salah. Hari Jumat kemarin naik 3%. Level 1685. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam, aslinya masuk tapi nggak terlalu banyak, 3,7 M aja. Antam tanggal 8 Desember kemarin secara keseluruhan sih nggak beda jauh sih yang masuk sama yang keluar. CC cenderung scalping. Kalau secara teknikal resisten tertekannya ada di sini sih 1715 ya. Jadi lihat aja untuk hari Seninnya apakah bisa breakout di atas itu atau enggak ya. Kalau masih berat buat breakout mungkin jangan buru-buru entry ya, takutnya turun lagi. Tapi kalau bisa breakout, buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, target price-nya atau resistennya ada di 1800. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Kalau kita cek di sini untuk saham Antam, ya kuartal 3 sih setelah tahunan turun ya, tapi hitungannya penurunannya ini sih normal sih, nggak dalam-dalam banget, masih cukup aman. Ini malah PBV-nya menarik ya, udah 1,6. Ya bisa dipantau dulu mungkin itu sama Antam. Kalau buat teman-teman yang mau entry buat invest ya, sebenarnya hitungannya harganya udah lumayan di bawah ya kalau kita lihat secara historinya seperti itu. Mungkin seperti itu sih untuk saham Antam ini, hitungannya udah di area support. Kalau bisa turun lagi malahan ke 1.500-an malah menarik itu buat dicicil untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam ya. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk disclaimer, terima kasih.